Selamat pagi Namo Buddhaya, matematika wajib hari ini Bunda akan membahas contoh soal mengenai fungsi ya. Jadi pengertian relasi sama fungsi sudah ya di pertemuan sebelumnya. Hari ini Bunda akan bahas contoh-contoh soal tentang fungsi. Nah, di sini nomor 1 ada soal. Jadi kemarin fungsi itu bisa digambar dalam bentuk diagram panah seperti ini ya. Nah, dari himpunan A dan B berikut. Jadi di sini ada 4 ya. Ada bagian A, B, C, D. Ini soalnya ada 4. Nah, perhatikan 4 pasang himpunan ini. A dan B maksudnya ini ya, himpunan A ke himpunan B. Semuanya dari himpunan A ke himpunan B ya. Manakah yang merupakan fungsi? Nah, jadi masih ingat pengertian fungsi kemarin? Fungsi itu kan hubungan antara anggota himpunan A ke tepat satu ke anggota himpunan di B. Ingat, anggota di A tepat satu, artinya anggota A, jadi kita perhatikan yang A, anggota-anggotanya punya satu pasangan saja ya, nggak boleh bercabang, nggak boleh kosong. Ingat kemarin ya, nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh, jadi harus tepat satu. Kita lihat himpunan A nya dari yang pertama ini, dari bagian yang A, himpunan anggota A nya hanya satu, nggak boleh ada yang cabang, nggak boleh ada yang kosong. Benar ya, di sini nggak ada yang bercabang, nggak ada yang kosong. Nah, berarti ini merupakan fungsi. Bagian B kita lihat anggota-anggota A-nya di sini benar nggak bercabang. Nah, di sini duanya bercabang nih, tuh ya, bercabang dua, nggak boleh selingkuh ya, berarti ini bukan fungsi. Bagian C, nah ada yang sendirian nih, ada yang ngejomblo, nggak boleh juga, nggak boleh ngejomblo, nggak boleh selingkuh tadi ya, ini bukan fungsi juga. Yang D kita lihat, oh semua punya pasangan dan tidak ada yang bercabang. Nah, berarti ini fungsi. Berarti yang merupakan fungsi adalah, nah jadi yang merupakan fungsi adalah, atau langsung aja boleh ya, sama dengan gitu, langsung bagian yang A dan D. Nah, bisa ya bedakan fungsi atau bukan berdasarkan diagram panah. Oke, selanjutnya nomor 2, di sini diketahui fungsi A. Nah, di himpunan A ya, anggotanya 1 2 3 4. Himpunan B 5 6 7 yang dinyatakan dalam pasangan berurut berikut ini. Nah, pertanyaannya, relasi manakah yang merupakan fungsi? Jadi yang ditanya fungsi lagi. Kalau tadi nomor 1 berdasarkan diagram panah, kalau di sini berdasarkan pasangan berurut. Nah, ini pasangan berurut ya. 1 sama 5 artinya 1 sama 6, 1 dengan 7 dan seterusnya. Manakah yang merupakan fungsi? Tadi kelihatan ya, kalau di diagram panah tadi A-nya nggak boleh bercabang, nggak boleh kosong. Di sini juga sama. Yang kita lihat adalah himpunan A-nya. Jadi kita perhatikan adalah himpunan A-nya. Himpunan A-nya berapa ini? 1 2 3 4. Maka kita harus lihat di sini. Anggota A tidak boleh kosong, berarti harus dipakai semua, dan tidak boleh bercabang, artinya nggak boleh dipakai lebih dari sekali, harus 1 kali dan semuanya terpakai. Berarti 1 2 3 4 harus ada di sini semua. Ya, ingat di sini X, ini Y. Ingat pasangan berurutan X, Y. Maka yang kita perhatikan adalah sumbu X-nya saja. Ya, nilai X-nya saja. X berarti ada di depan, ini yang kita perhatikan. Nah, tadi ya, berarti kalau dalam pasangan berurut ini himpunan A-nya harus dipakai semua dan tidak boleh double, nggak boleh 2 kali. Kita analisis dari yang pertama. Yang pertama ya, kita lihat depannya aja tadi. Depannya ini 1 1 1 ya, nggak boleh ya. Lebih dari 1 nggak boleh, 2 kali aja nggak boleh, apalagi 3 kali. Berarti ini bukan fungsi. Yang kedua, kita lihat depannya lagi. Ini 1 2 3
4. Oh, terpakai semua ya, 1, 2, 3, 4. Anggotanya punya pasangan semua, tapi yang di belakangnya sama, nggak apa-apa. Jadi ingat, himpunan yang B, kalau yang B itu bebas, mau kosong, mau nggak kepake, mau di bercabang 2, 3 bebas. Yang diperhatikan adalah himpunan A-nya, atau yang di depan berarti variabel X-nya. Oke, berarti yang B ini fungsi ya. Nah, berarti ini fungsi. Ini fungsi nih. Karena anggota A-nya dipakai semua dan ada yang double atau triple. Yang C, kita lihat depannya 1, 2, 2, 4. Nah, jelas nih ada yang double nih ya. Ada yang double, ini tadi ada 3 kali malahan. Di sini ada yang 2 kali nih duanya nih. Duanya ada 2 kali nih duanya. Jelas bukan fungsi. 2 kali aja nggak boleh, apalagi yang tadi 3 kali nggak boleh ya. Kalau B-nya mah bebas, mau nggak dipakai, mau dipakai 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Yang D, kita lihat depannya saja 1, 2, 3, 4. Oh, terpakai semua juga. Jadi ini juga fungsi. Maka yang merupakan fungsi adalah, langsung jawaban juga boleh ya. Jadi fungsinya, yang merupakan fungsi adalah B dan D. Ini bukan pilihan ganda ya, ini pilihan, jadi bisa satu saja jawabannya, A saja, atau misalkan ya satu saja, 2, 3, atau semuanya benar ya. Ini bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan memilih salah satu, ini bisa lebih dari satu. Oke, soal selanjutnya nomor 3, perhatikan gambar berikut. Manakah yang merupakan fungsi jika daerah asalnya merupakan sumbu X? Nah, di sini pertanyaan juga mana yang merupakan fungsi, tapi berdasarkan grafik, berdasarkan gambar. Jadi kalau fungsi itu nanti macam-macam bentuknya. Bisa berdasarkan, tadi yang nomor 1 berdasarkan diagram panah, nomor 2 berdasarkan pasangan berurut. Ini berdasarkan grafik atau gambar. Caranya bagaimana? Masih ingat ya kemarin Bunda ada kasih contoh di pertemuan sebelumnya. Kalian bikin garis vertikal. Jadi tipsnya yang pertama, buat satu garis aja ya, satu garis vertikal. Nah, ingat vertikal ya, vertikal tuh ke bawah. Di grafik atau mengenai grafik. Yang mengenai grafik vertikal sehingga gitu aja ya, sehingga memotong grafik. Jadi catatannya di sini harus garis vertikal dan harus memotong grafik. Harus vertikal dan memotong. Misalkan nomor 1 nih, bagian yang A. Jadi ini jawabannya sama kayak tadi, bisa lebih dari 1. Dari ini kan grafiknya yang berupa lingkaran ini ya, kita bikin garis vertikal. Vertikal itu lurus ke bawah seperti ini ya, sejajar sumbu Y. Lurus itu vertikal. Kalau yang kesini namanya horizontal ya. Vertikal sehingga memotong grafik. Nah, kalau sudah, perhatikan garis vertikal tadi. Vertikal dengan grafik. Perhatikan, ada berapa titik potong yang ditemukan di sini. Titik potong antara grafik dengan garis. Ingat ya, antara grafik dengan garis, bukan yang lain. Jadi antara garis vertikal tadi dengan grafik. Ada berapa titik? Oh, ada 2. Di sini ada 2 titik. Bukan pada sumbu Y ya, ini nggak terhitung karena ini sumbu X, sorry. Jadi yang dilihat adalah garis vertikal dengan grafik. Jangan lihat garis yang lain. Kalau di sini garis banyak, ada garis sumbu X, ada garis sumbu Y, itu tidak diperhatikan ya. Udah tekankan lagi, yang diperhatikan garis vertikal yang kalian buat tadi dengan garis grafiknya. Di mana Bun? Lebih baik sih garis vertikalnya itu di tengah-tengah ya, lebih baiknya itu ini di tengah-tengah. Di samping juga sama aja ya, bebas.
Jadi garis vertikalnya sebenarnya bebas, tapi kalau mau lebih enak ngelihatnya di tengah-tengah lah ya. Nah, sudah dapat, kemarin masih ingat, kalau dia fungsi, ini hanya satu titik saja. Hanya satu titik, dia baru fungsi. Kalau lebih dari satu berarti dia bukan fungsi, maka yang A ini bukan fungsi karena dia 2 titik. Nah, jadi kalau ini ya, perhatikan garis vertikal dan grafik tadi ini, kalau ada satu titik saja, berarti dia fungsi. Kalau lebih dari satu, berarti bisa 2, 3 dan seterusnya. Lebih dari satu itu bukan fungsi. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada dia juga bukan fungsi. Kalau nggak ada ya nggak mungkin ya, karena kan pasti paling nggak ada satu atau lebih. Kecuali gini, kalian bikin garis vertikalnya melenceng, misalkan gini ya, kalian bikin garis vertikalnya di sini, di luar grafik di sini pun nggak ketemu, ya iyalah ini grafiknya ini grafiknya di situ, garis vertikalnya di sana, yang nggak ketemu. Jadi kalau bikin juga jangan ngasal ya, jangan di luar grafik, harus kena grafik. Ini tadi vertikalnya di sini ya. Kalau mau lebih bagus pakai penggaris boleh. Ini itu ya. Nah kan, dapat 2 titik tadi. Tuh di sini ada 2 titik antara garis vertikal dengan grafik. Berarti dia bukan fungsi. Berarti ini bukan. Nah, gitu aja. Yang kedua. Nah, di sini grafiknya ada di sini. Terus kita bikin garisnya di mana? Tadi ingat harus di tengah-tengah. Kalau bisa, enggak harus sih. Kalau bisa di tengah-tengah, jangan juga melenceng. Nah, buat di sininya juga loh. Ini berarti artinya apa? Artinya garis sama grafik berimpit. Kalau berimpit artinya apa? Masih ingat? Kalau berhimpit berarti di sini banyak sekali penyelesaian ya. Titik-titiknya banyak sekali sini sampai tidak hingga, tak hingga titik. Oh, ini tak hingga ya. Tak hingga titik. Nah, kayak gini, tak hingga titik. Karena banyak banget. Ingat ya, garis berimpit. Kalau berimpit itu banyak sekali penyelesaian. Kalau yang nggak ada penyelesaian itu sejajar. Nah, kalau berimpit banyak sekali. Ini jelas tidak. Oh, 2 aja nggak boleh ya. 2 aja nggak boleh. Apalagi banyak. Nah, berarti ini bukan juga. Ini bukan fungsi. Yang ketiga, ingat tadi garis vertikal. Sebenarnya mau di samping gitu boleh ya. Mau di samping, tapi kalau lebih enak kelihatan kan di tengah-tengah. Yang mau di samping sini boleh, samping sana boleh, di kiri ya, di kanan ya bebas ya. Yang pasti dia vertikal, jangan sampai horizontal ya, harus vertikal. Nah, ada berapa titik yang ketemu? Cuman ada 1. Ingat ya, antara garis vertikal dengan grafik, bukan garis yang lain. Di sini Bun ada 2, bukan, ini kan sumbu X. Ya, Bunda tekankan berkali-kali pada grafik dan garis vertikal yang kalian buat sendiri. Jadi garis vertikal itu kalian buat sendiri, nggak ada di soal. Di soal hanya ada sumbu X, sumbu Y sama si grafik. Nah, ini cuma ada 1 titik. Nah, berarti ini adalah fungsi. Nah, bener nih, ini fungsi. Yang D sama bikin garis vertikal. Mau kayak gini, mau kayak gitu, yang penting kena grafik. Bikin garis vertikal, ada berapa titik yang bertemu, titik potong antara grafik dengan garis vertikal yang kalian buat tadi. Oh, cuma ada 1 titik. Nah, berarti ini juga fungsi. Nah, maka yang merupakan fungsi adalah yang C dan D. Nah, bisa ya. Jadi membedakan antara, jadi fungsinya adalah C dan D. Tadi ya, membedakan fungsi atau bukan berdasarkan yang pertama himpunan pasangan himpunan berurutan udah. Yang pertama diagram panah, yang kedua pasangan berurutan, yang ketiga berdasarkan grafik atau gambar pada sumbu
koordinat kartesius ya. Oke, semoga dapat dimengerti. Nanti kalau masih ada yang bingung ditanyakan boleh chat pribadi. Setelah ini Bunda akan kasih tugas, silahkan dikerjakan seperti biasa. Jawabannya dipoto dan kirim ke WA. Terima kasih, semoga dapat dimengerti.